materi kenaikan titik didih larutan delta Tb. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Titik didih ini dapat mengalami kenaikan apabila ditambahkan zat terlarut ke dalam larutan yang kemudian dikenal dengan istilah kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Proses terjadinya kenaikan titik didih. Titik didih suatu zat cair akan tercapai jika tekanan uap jenuh zat cair tersebut sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jika air murni dipanaskan pada tekanan 1 atm 760 mHg, maka air tersebut akan mendidih pada suhu 100 Celcius. Jadi artinya titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih delta Tb. Contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Susu yang dididihkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa susu dengan suhu rendah lebih lama mendidih dibandingkan air? Hal ini disebabkan susu mengandung lemak, protein, dan bahan lain yang tidak mudah meluap sehingga dibutuhkan suhu yang tinggi. Untuk mendidihkan susu, ingat, semakin sulit zat terlarut menguap, maka semakin tinggi kenaikan didih yang dibutuhkan. 1. Tetapan kenaikan titik didih molal dalam kurung Kb. Seperti telah dijelaskan, sifat koligatif tidak dipengaruhi oleh jenis macamnya zat yang dilarutkan, tetapi ditentukan oleh jumlah partikel yang terlarut di dalamnya, yang dinyatakan oleh jumlah partikel yang terlarut di dalamnya, yang dinyatakan dengan konsentrasi. Tetapan kenaikan titik didih molal adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Nilai tetapan kenaikan titik didih molal untuk setiap pelarut tidak sama. Berikut adalah nilai tetapan kenaikan titik didih molal Kb untuk beberapa pelarut. 2. Menentukan titik didih larutan. Dapat disimpulkan bahwa besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal dengan konsentrasi molal dari larutan atau dinyatakan sebagai berikut. Delta Tb sama dengan Kbm. Titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Delta Tb sama dengan Tb kurang Tb. Oleh karena molalitas larutan dirumuskan dengan delta Tb kenaikan titik didih molal, Kb sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal Celcius per molal, N jumlah molal zat pelarut mol, dan P sama dengan massa pelarut. Ini adalah contoh soal kenaikan titik didih. Setelah ini ada video cara menghitung kenaikan titik didih. Baiklah, ini adalah cara menghitung titik didih larutan. Kita lihat soalnya. Ke dalam 500 gram air. Berarti gram air pelarut ya. Gram pelarut dibilang 500 gram. Jadi kita tulis di sini gram pelarut sama dengan 500 gram. Dilarutkan 7,45 gram KCl. Ada KCl. KCl itu elektrod kuat terurai K plus I sama dengan N. N itu adalah jumlah ionnya sama dengan 2. Setelah itu MR-nya dibilang sekian. Ada gramnya. Jadi kita tulis gram sama dengan ini ya, 7,45 gram. MR-nya sama dengan 14,5. KF-nya sama dengan
1,86 Celcius per molal. Yang diminta adalah larutan membeku pada suhu berapa. Berarti TF-nya masih tanda tanya. Sama dengan tanda tanya. Kita tahu rumus delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali gram per mR dikali 1000 per Gope dikali I sama dengan KF-nya sudah diketahui, ini 1,86 dikali 7 gramnya sudah ketahui, yaitu 7,45 per mR-nya sudah ketahui 74/5 kali 1000 per Gope kali 2. 1000 bahagi 500. 1000 dibagi 500 mendapatkan 2. 7,45 bagi 7,45 dibagi mendapatkan 0,1 sama dengan 1,86 ditulis, terus 0,1 dikali 2 dikali 2 sama dengan 0,4. Terus ini TF-nya sama dengan TF derajat sama dengan hypen delta TF sama dengan 0 derajat kurang 0,744 derajat sama dengan hasilnya min 0,744 Celcius. Itu adalah cara menghitungnya.